Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Yang kami hormati Bapak Rio Pratama MAP selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar administrasi publik. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi pengaruh moral dan etika terhadap transparansi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya Anita Apriani. Saya Witna Rudi SF. Saya Feby Karen Dwi Putri. Saya Maya Julia. Saya Kesha Destriana. Baik, untuk masuk ke latar belakang, di mana pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal transparansi dan juga integritas. Masyarakat sering mengeluhkan birokrasi yang lamban, tidak adil, bahkan rawan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, penanaman nilai moral dan etika menjadi sangat penting sebagai dasar dalam membangun aparatur yang jujur dan juga bertanggung jawab. Lalu, transparansi adalah kunci untuk pelayanan publik yang bersih dan akuntabel. Moral dan etika memperkuat sikap terbuka, aparatur, dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Budaya birokrasi yang berintegritas belum sepenuhnya terwujud di dalam banyak instansi pemerintah. Lalu ada permasalahan, di mana peran moral dalam mendorong transparansi, pengaruh etika terhadap keterbukaan informasi, sejauh mana nilai-nilai tersebut telah terinternalisasikan. Dampak positif dari transparansi tersebut adalah terhadap kualitas pelayanan dan juga kendala dan faktor pendukung internalisasi nilai-nilai tersebut. Lalu untuk relevansi dan kondisi Indonesia saat ini, masih banyak kasus korupsi di sektor pelayanan menunjukkan lemahnya nilai moral. Masyarakat semakin menuntut layanan yang cepat, adil, dan juga terbuka. Masyarakat semakin menuntut layanan yang cepat terhadap reformasi birokrasi yang sedang berjalan harus disertai pembangunan karakter aparatur. Lalu untuk tujuan, di mana tujuannya yaitu untuk mengkaji pentingnya moral dan etika dalam membangun transparansi, memberikan rekomendasi untuk membentuk budaya pelayanan publik yang berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan keadilan. Etika dalam pelayanan publik merujuk pada bisa dilihat dari beberapa contoh seperti larangan menerima suap, kebijakan melayani tanpa diskriminasi, atau prosedur pengambilan keputusan yang adil. Sementara itu, moral bersifat internal dan personal. Moral adalah keyakinan individu tentang apa yang benar dan yang salah, yang dibentuk oleh nilai-nilai pribadi, agama, budaya, atau hati nurani. Dalam konteks pelayanan publik, moral menjadi fondasi integritas aparatur negara. Misalnya, kejujuran dalam melaporkan data, keberanian menolak intervensi politik yang tidak sesuai aturan, atau empati terhadap kelompok rentan. Selanjutnya adalah transparansi. Dalam pelayanan publik adalah prinsip membuka akses informasi, proses, dan keputusan publik kepada masyarakat. Ini mencakup yaitu ada keterbukaan data anggaran, kebijakan, dan kinerja institusi, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, terakhir ada pertanggungjawaban, akuntabilitas atas tindakan yang diambil. Ketiga konsep ini saling berkaitan erat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama ada moral dan transparansi. Moral individu seperti kejujuran, yaitu mendorong aparatur untuk meraih kesuksesan yang terbuka secara sukarela dan terbuka, bahkan tanpa paksaan aturan. Transparansi juga memperkuat moral dengan mengurangi godaan korupsi. Yang kedua, etika transparansi. Aturan etika yang jelas memaksa institusi publik bekerja transparan. Sebaliknya, transparansi memudahkan pengawasan terhadap pelanggaran etika. Yang terakhir, sinergi tiga pilar ini, transparansi menjadi alat yang untuk memastikan etika ditegakkan dan moral dijaga. Contohnya, laporan keuangan,
yang terbuka, meminimalkan penyalahgunaan anggaran, pelanggaran etika, dan menguji integritas moral penjabat. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam etika dan moral dalam pelayanan publik. Jadi menurut Janet Denhart dan Robert Denhart 1998, etika dalam pelayanan publik itu nggak hanya sekedar mematuhi hukum saja, tetapi juga mengacu pada nilai-nilai moral yang lebih luas. Nah, etika ini berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi dilema moral di birokrasi dan mengatur perilaku yang benar dalam pelayanan publik. Nah, kenapa disebut di birokrasi? Karena sistem pelayanan publik itu kan dijalankan lewat struktur birokrasi yang pasti terdiri dari peraturan, prosedur, pegawai publiknya. Nah, kadang-kadang dalam sistem ini tuh kadang muncul situasi sulit yang misalnya pilih taat aturan atau bantu warga dengan cepat. Jadi misalnya ada warga nih mau bikin KTP secepatnya, sedangkan prosedur resminya itu bilang harus tunggu 3 atau sampai 4 hari. Nah, jadi disinilah etika itu sangat berperan penting. Dan etika ini membantu mereka itu menentukan mana yang benar, dan bagaimana mereka harus bersikap melayani masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk ke 5 dampak positif dari etika dan moral terhadap keterbukaan informasi dan kepercayaan publik. Yang pertama, itu meningkatkan transparansi. Nah, dengan keterbukaannya informasi ini, proses pengambilan keputusan itu bisa diketahui nih oleh masyarakat. Nah, ini juga bikin semuanya itu jadi lebih jelas gitu, dan masyarakat juga nggak ngerasa ada yang disembunyikan dari pemerintahnya. Nah, terus yang kedua, menumbuhkan atau membangun kepercayaan masyarakat. Nah, ketika informasinya itu disampaikan secara jujur dan terbuka, pastinya masyarakat juga lebih percaya, dan mereka juga merasa dihargain karena dilibatkan, dan hal ini tuh dapat menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Terus yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Nah, ketika informasinya itu mudah diakses, masyarakat jadi lebih aktif nih menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut serta dalam proses kebijakan. Terus yang keempat, mendorong akuntabilitas. Nah, pejabat publik itu kan akan lebih bertanggung jawab kalau tindakannya itu bisa diawasi oleh publik, dan keterbukaan ini membuat mereka itu jadi lebih sadar bahwa setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional. Terus yang kelima, mencegah penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Nah, pastinya karena di lingkungan yang terbuka, potensi untuk menyalahgunakan jabatan ini jadi lebih kecil karena ada pengawasan dan adanya kontrol sosial. Maka keterbukaan yang dijalankan secara etis ini bisa jadi salah satu cara untuk mencegah adanya korupsi. Terus selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke peran moral dan etika dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan. Jadi menurut Dwi Jayanto 2006, moral dan etika adalah fondasi penting dalam membangun pelayanan publik yang terbuka, berkualitas dan transparan. Moral berkaitan dengan sikap batin tentang benar dan salah, sedangkan etika adalah sebuah aturan. Yang keduanya mendorong aparatur negara untuk bekerja dengan integritas, kejujuran, dan bertanggung jawab. Nah, jadi dapat kita simpulkan, moral dan etika itu adalah fondasi penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih terbuka dan berkualitas. Nah, kedua hal ini tuh sama-sama penting, dan hal ini tuh bisa mendorong aparatur negara itu untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan punya integritas. Nah, kita bisa lihat contoh penerapannya itu di pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di Jakarta. Jadi di sana itu sistemnya itu dibuat lebih terbuka. Jadi petugasnya di sana itu dilatih untuk melayani dengan ramah dan menolak segala bentuk gratifikasi. Nah, baik prosedur, biaya itu ditampilkan secara transparan, sehingga masyarakat itu nggak ada yang mengakses layanan tanpa jalur belakang. Oke, kita masuk ke implikasi terhadap kinerja pelayanan publik.
Nah, transparansi yang didukung oleh moral dan etika meningkatkan kinerja pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas yang didasari oleh moral dan etika yang baik menjadi landasan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ketika aparatur pemerintah menjalankan tugasnya secara transparan, terbuka, dan bertanggung jawab, maka proses pelayanan menjadi lebih mudah diakses, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat. Nah, hal ini menciptakan kepercayaan publik yang pada akhirnya mendorong kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, kemudian hubungan antara etika, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Etika pelayanan publik yang berlandaskan prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, adil, dan perhatian akan mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan. Masyarakat yang memperoleh pelayanan yang secara transparan dan adil akan merasa dihargai haknya, sehingga tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Contoh, kebijakan atau praktik yang menunjukkan hubungan tersebut yaitu penerapan standar pelayanan minimal atau SPM, yaitu menjamin pelayanan publik diberikan secara adil, transparan, dan akuntabel serta dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian sistem informasi pelayanan publik online, yaitu memudahkan masyarakat mengakses informasi pelayanan, mengajukan permohonan, dan memberikan umpan balik secara terbuka. Kemudian pengaduan dan pengawasan publik, yaitu adanya saluran pengaduan dan pengawasan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran etika atau ketidak transparan dalam pelayanan. Nah, sehingga aparatur terdorong untuk bekerja secara profesional dan beretika. Dengan demikian, moral dan etika yang kuat serta didukung oleh transparansi akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Oke, jadi kita masuk ke saran. Untuk meningkatkan moralitas dan etika dalam pelayanan publik, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama adalah penguatan pendidikan dan pelatihan etika. Instansi pemerintah perlu mengadakan pelatihan etika dan integritas secara rutin bagi seluruh aparatur, sehingga nilai-nilai moral dapat terus tertanam dalam sikap dan perilaku mereka. Yang kedua adalah penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus ditingkatkan untuk mencegah berbagai pelanggaran etika sejak awal. Yang ketiga adalah memberi teladan oleh pemimpin. Para pemimpin publik perlu menjadi contoh yang baik dalam menjunjung tinggi moralitas dan etika, sehingga dapat menjadi panutan bagi pegawai di bawahnya. Yang keempat ada pemberian insentif dan sanksi yang jelas. Untuk mendorong perilaku etis, penting untuk memberikan penghargaan bagi pegawai yang berintegritas dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran etika. Dan yang terakhir adalah membangun budaya kerja yang berbasis nilai-nilai etis. Diperlukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap aspek pelayanan. Terima kasih. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa moralitas dan etika memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai transparansi dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Moralitas dan etika aparatur negara berfungsi sebagai landasan untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan pelayanan yang fair dan merata. Ketika pegawai publik menempatkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan umum di atas segalanya, maka proses pelayanan dan menjadi lebih transparan dan efisien. Di sisi lain, lemahnya moral dan etika dapat menyebabkan timbulnya penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta penurunan kualitas pelayanan yang dapat berpengaruh langsung kepada kepuasan masyarakat.